Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 592. Orang yang sedang Anda cari ini, apakah namanya Luo Xiu? Ji Feng melemparkan slip giok kembali kepada pria berjubah hitam itu sambil menatapnya dengan tajam. Benar, apakah Anda tahu tentang orang ini? Mu Ming mengangkat alis. Jika aku boleh bertanya, untuk apa Anda mencari dia, atau apakah Anda memiliki hubungan tertentu dengannya? Ji Feng menatap Mu Ming dengan niat yang tidak baik. Kebenciannya terhadap Luo Xiu sangat mendalam. Jika Mu Ming memiliki hubungan dekat dengan Luo Xiu, bahkan jika dia adalah seorang dewa raja, Ji Feng mungkin akan mempertimbangkan untuk bertarung. Melihat ekspresi Ji Feng, Mu Ming tersenyum tenang. Kelihatannya Anda memiliki dendam dengan Luo Xiu. Kebetulan sekali, aku turun ke dunia ini dan telah memburunya sampai di sini untuk menyelesaikan dendam lama. Mu Ming menjawab dengan tenang, secara implisit menyebutkan bahwa dirinya berasal dari alam atas. Dalam semesta ini, yang disebut alam atas hanyalah 3.000 dunia besar dan 8 dunia tertinggi, tempat berkumpulnya para ahli paling kuat dan pusat peradaban bela diri di alam semesta. Jadi Anda adalah teman dari alam atas, Ji Feng merespons, hormat dengan anggukan kecil. Saya Ji Feng, dan maaf atas ketidaksopanan saya sebelumnya. Jangan khawatir, Ji Feng. Jika Anda tahu keberadaan Luo Xiu, saya akan sangat menghargainya jika Anda dapat memberi saya beberapa petunjuk, kata Mu Ming. Anak sial itu membunuh putra angkatku. 3 hari yang lalu, dia menggunakan formasi teleportasi ruang angkasa untuk pergi ke bintang utara, jawab Ji Feng, dengan kemarahan yang tampak di matanya saat menyebut Luo Xiu. 3 hari yang lalu, Mu Ming mengerutkan kening. Dia sudah merencanakan untuk turun dan menyelidiki kematian Situ Zhengjian beberapa tahun lalu, tetapi tertunda oleh beberapa urusan. Sekarang, dia hanya terlambat 3 hari, dan Luo Xiu sudah kabur. Mu Ming adalah seorang dewa raja. Setelah turun ke alam bawah, dia menuju alam surga misterius, di mana dia mengetahui bahwa sekte dewa tanpa pikiran telah dihancurkan. Dia juga tahu bahwa sekte ini adalah salah satu kekuatan yang dibangun oleh Situ Zhengjian. Setelah itu, dia pergi ke sekte Tarsuna dan sekte suci-suci mistik. Dengan kekuatannya, dia dengan mudah menghancurkan formasi pertahanan mereka dan menangkap Feng Wuxin, yang memberitahu dia tentang kematian Situ Zhengjian yang terkait dengan seorang pemuda bernama Luo Xiu, yang sudah meninggalkan alam surga misterius. Dia tidak menghancurkan sekte Tarsuna atau sekte suci-suci mistik karena identitasnya yang spesial, berbeda dengan Situ Zhengjian yang bertindak sembarangan. Tugas Situ adalah mencari pecahan sari cahaya abadi, dan berdasarkan penyelidikannya, pecahan itu hampir pasti telah ditemukan oleh Luo Xiu. Aku harus menemukannya untuk menyelesaikan misiku, pikir Mu Ming. Setelah mempertimbangkan, Mu Ming berkata, kita tidak bisa membuang waktu lagi. Saya ingin menggunakan formasi teleportasi di sini untuk mengejar Luo Xiu. Silakan, aku juga memiliki rencana yang sama, Ji Feng tertawa keras. Kita berdua adalah dewa raja. Memburu anak muda seperti dia, akan semudah mengambil sesuatu dari kantong. Mu Ming juga tertawa. Selama teleportasi ruang angkasa, Luo Xiu dan 9 iblis bergerak cepat melalui ruang yang kacau, dikelilingi oleh hukum ruang angkasa yang kuat. Saat Luo Xiu meninggalkan ruang teleportasi, di pusat wilayah tempat bintang mati berkumpul, pusaran yang dipenuhi tulang belulang dan mayat tampak bergerak. Suara serak keluar dari peti mati kuno perunggu yang besar. Aroma reinkarnasi, tetapi dia masih sangat lemah. Tidak diketahui berapa lama waktu berlalu, namun di atas sebuah dunia bintang yang jauh dari planet es biru, sebuah kolom cahaya besar jatuh dari langit, menembus atmosfer, dan menghantam tanah dengan keras. Di dalam lubang besar yang gelap, beberapa sosok terlempar keluar, terlihat kotor dan terluka. Mereka adalah Luo Xiu dan 9 iblis. Ini bintang utara. Berdasarkan peta bintang di slip giok, setelah menggunakan formasi teleportasi dari planet es biru, kita memang akan dipindahkan ke bintang utara. Iblis besar Yu Wuqiu mengeluarkan peta bintang untuk memastikan lokasi mereka. Aura spiritual di sini sangat kental. Bahkan, aura ini mengandung jejak hukum, kata Xiao Zijian dengan penuh kekaguman, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Jika dibandingkan dengan alam iblis surgawi, tempat ini seperti langit dan bumi. Perbedaannya luar biasa. Tempat ini memang memiliki lingkungan spiritual yang luar biasa, karena bintang utara adalah dunia yang diciptakan oleh seorang ahli dewa kaisar. Yu Wuqiu menjelaskan, dewa raja dan dewa kaisar dipisahkan oleh satu tingkat besar, dan dunia yang mereka ciptakan juga berbeda secara signifikan. Dunia yang diciptakan oleh dewa kaisar memiliki hukum yang lebih lengkap dan jauh lebih baik untuk tempat latihan para prajurit. Kita harus segera mencari titik teleportasi berikutnya.
Jika kita tertangkap oleh Tuan Kota Es Biru, kita akan berada dalam masalah besar, kata Luo Xiu. Mendengar ini, 9 iblis menunjukkan ekspresi tegang. Dewa Raja bagi mereka adalah sosok yang tidak terjangkau dan luar biasa kuat. Di dalam bintang utara, hukum ruang angkasa tidak akan menekan kekuatan seorang Dewa Raja seperti halnya ketika Luo Xiu melawan Situ Zhengjian di masa lalu. Peta bintang yang kita dapatkan bertahun-tahun lalu tidak terlalu lengkap. Hanya disebutkan bahwa bintang utara memiliki formasi teleportasi ruang angkasa yang dapat menghubungkan ke alam dewa surgawi, tetapi tidak ada yang menyebutkan lokasinya, kata Yu Wuqiu sambil menggelengkan kepala. Bintang utara terlalu besar, dunia yang diciptakan oleh seorang dewa kaisar jauh lebih besar daripada alam iblis surgawi dan alam surga misterius yang digabungkan. Kalau begitu, kita harus meninggalkan tanda komunikasi, membagi diri, dan mencari petunjuk tentang formasi teleportasi. Jika ada yang menemukan sesuatu, segera beritahu yang lain, usul Luo Xiu. Bagus sekali usul ini, iblis besar Yu Wuqiu menjadi yang pertama setuju. Saat ini, kekuatan Luo Xiu sudah jauh di atas 9 iblis. Apapun keputusan Luo Xiu dan Yu Wuqiu, 8 iblis lainnya tidak akan menentang. Setelah itu, Luo Xiu memilih untuk tidak bepergian bersama siapapun, melainkan terbang sendiri ke arah yang dia pilih, meninggalkan kelompok tersebut. Di bintang utara, terdapat banyak sekte. Di mana ada sekte, di sana ada gesekan, dan di mana ada ahli bela diri, di sana pasti ada pertarungan. Ini adalah hukum alam yang tak pernah berubah. Di selatan bintang utara, terdapat 2 sekte besar, sekte pedang langit dan sekte berlian. Kedua sekte ini memiliki wilayah yang berdampingan dan telah menjadi musuh bebuyutan selama ratusan ribu tahun. Di antara wilayah 2 sekte ini, terdapat banyak sekte kecil dan keluarga bela diri yang bergantung pada 2 sekte besar tersebut untuk bertahan hidup. Dekat dengan wilayah sekte berlian, terdapat sebuah lembah yang penuh dengan energi spiritual, membentuk kabut yang mengelilingi lembah itu. Bagi para ahli tingkat Dewa Iblis, tempat ini adalah lokasi yang baik untuk berlatih, meskipun jika dibandingkan dengan kekuatan 2 sekte besar, tempat ini tidak berarti apa-apa. Meskipun 2 sekte besar ini memiliki banyak ahli, kekuatan kecil yang hidup di antara mereka tidak seberuntung itu. Terutama bagi sekte-sekte kecil atau keluarga yang hanya memiliki 1 atau 2 ahli Dewa Iblis yang berjaga, lembah ini merupakan tempat berlatih yang sangat berharga. Di lembah ini, ada sebuah keluarga bela diri bermarga Su, di mana ahli terkuatnya adalah seorang dengan tingkat keempat Dewa Iblis, dan di bawahnya ada 7 atau 8 tetua dengan kekuatan tingkat kaisar bela diri. Keluarga Su berada di bawah perlindungan sekte berlian. Meski sering terjadi gesekan dengan kekuatan kecil lainnya, keluarga Su telah hidup dalam kedamaian selama puluhan ribu tahun. Namun, seiring berjalannya waktu, kepala keluarga Su mulai menua, kekuatannya melemah, dan keluarga Su mulai menghadapi ancaman. Meskipun lembah ini tidak menarik perhatian kekuatan besar, bagi sekte-sekte kecil dan keluarga bela diri, tempat ini adalah harta yang sangat diinginkan. Beberapa kekuatan telah lama mengincar lembah ini, dan sekarang, dengan keluarga Su yang sedang mengalami kemunduran, mereka merasa waktunya tepat untuk bergerak. Ketua Su, pikirkan baik-baik. Putraku tertarik pada putrimu, dan ini adalah keberuntungan besar bagi keluargamu, kata kepala sekte pedang langit, Hu Sunyu, dengan nada penuh sindiran. Di belakangnya berdiri 10 lebih ahli, semuanya dengan kekuatan tingkat kaisar bela diri. Di antara mereka ada seorang pemuda yang tampak muda, namun sudah mencapai tingkat ke-8 kaisar bela diri. Dengan senyum di wajahnya, dia memandangi seorang wanita dari keluarga Su dengan tatapan penuh arti. Wanita itu mengenakan gaun merah muda, terlihat anggun meskipun wajahnya sedikit kelelahan, menambah pesona memikat yang membuat orang ingin melindunginya. Kepala keluarga Su, seorang pria tua berambut putih dan wajah keriput, berdiri di depan keluarganya dengan wajah marah, sementara anggota keluarga Su di belakangnya menatap kelompok dari sekte pedang langit dengan kemarahan. Hu Sunyu, apakah kau pikir karena aku tua, kau bisa menganggap keluargaku lemah dan tak berdaya? Kepala keluarga Su mendengus dengan suara serak, sebelum terbatuk-batuk parah. Hu Sunyu tersenyum dingin, kau sudah tua dan tidak punya banyak waktu tersisa. Untuk apa bicara keras-keras? Katanya dengan sinis. Jujur saja, lembah ini sudah terlalu lama berada di tangan keluargamu. Sudah waktunya kau menyerahkannya. Dan mengenai putrimu, yang memiliki tubuh yin sangat cocok dengan latihan Li yang anakku. Kau tidak punya pilihan untuk menolak. Hu Sunyu melangkah maju, dan aura pembunuhnya perlahan-lahan mulai merembes keluar. Dengan kekuatan di tingkat kelima Dewa Iblis, auranya menyelimuti sekitarnya. Seketika, anggota keluarga Su menunjukkan wajah pucat dan ketakutan, seakan mereka menghadapi musuh besar. Namun, tiba-tiba, seorang pria turun dari langit dan menatap dengan tenang para anggota sekte pedang langit dan keluarga Su, lalu berkata dengan dingin, aku hanya ingin bertanya tentang sesuatu. Pria yang tiba-tiba muncul ini adalah Luo Xiu. Setelah berpisah dari 9 iblis, dia terbang hingga tiba di tempat ini dan merasakan keberadaan orang-orang.
Dia datang untuk menanyakan tentang lokasi formasi teleportasi ruang angkasa. Siapa kau yang berani menerobos ke lembah ini tanpa izin? Tanya Hu Sunyu dengan suara dingin setelah melihat Luo Xiu. Namun, setelah menyadari kekuatan Luo Xiu yang hanya pada tingkat ketiga Dewa Iblis, dia tertawa sinis. Aku hanya lewat dan ingin bertanya sesuatu. Setelah itu, aku akan pergi, jawab Luo Xiu dengan tenang. Haha, siapa kau yang berpikir dirimu begitu penting? Sepertinya kau adalah bantuan yang didatangkan keluarga Su, tapi kau terlalu lemah. Hanya tingkat ketiga Dewa Iblis, kau bukan tandingan untukku. Hu Sunyu langsung bergerak, merasa bahwa dengan kekuatannya di tingkat kelima, dia bisa dengan mudah mengalahkan Luo Xiu. Menangkap orang ini juga akan membuat keluarga Su ketakutan. Dia mengeluarkan pedang berbentuk bulu, bersinar merah tua, dan dengan cepat mengarahkannya pada Luo Xiu. Pedang itu menebas dengan suara yang tajam dan ganas. Melihat pemimpinnya bertindak, para anggota Sekte Pedang Langit menjadi bersemangat. Bagi mereka, sekali Hu Sunyu bertindak, lawan pasti akan kalah, apalagi melawan seorang ahli tingkat Dewa Iblis. Mereka semua merasa antusias. Luo Xiu mengerutkan alis. Dia sudah tahu bahwa bertanya baik-baik seringkali tidak menghasilkan jawaban yang diinginkan, karena dalam dunia bela diri, kekuatanlah yang dihormati. Tampaknya aku harus menunjukkan kekuatan agar mereka mau menjawab pertanyaanku. Dengan pikiran itu, Luo Xiu perlahan mengangkat satu jarinya dan menahannya ke arah pedang langit yang mendekat. Pelang, suara tajam terdengar, dan pedang langit itu hancur menjadi debu. Wajah Hu Sunyu langsung berubah pucat, dan dia memuntahkan darah, tubuhnya terlempar jauh ke belakang. Bersambung.